Good morning students. In this video we will learn more about ratio. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai rasio atau perbandingan. Nah, kalau kalian masih ingat, di pelajaran English Math kelas 5 kita sudah ada belajar yang namanya perbandingan. Nah, di kelas 6 ini kita akan mempelajari hal-hal yang lebih lanjut lagi mengenai ratio atau perbandingan. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, kita pertama akan belajar yang namanya ratio as a fraction atau perbandingan sebagai bentuk pecahan. Nah, supaya merefresh kembali, kita akan coba soal berikut ini. Lily has 2 apples and 5 mangoes, ya. Jadi Lily memiliki 2 apel dan 5 mangga. Soal A, what is the ratio of the number of apples to the number of mangoes? Jadi ditanya perbandingan jumlah apel terhadap jumlah mangga, ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah apel gampang ya, ada 2. Oke, jumlah apel di sini ada 2 dan jumlah mangganya di sini ada 5. Oke, maka kalau ditanya perbandingan jumlah apel terhadap jumlah mangga, maka jawaban kita adalah 2:5. Oke, atau kalau misalnya kita tulis dalam bentuk pecahan, dia menjadi 2/5. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya, what is the ratio of the number of mangoes to the number of apples? Nah, kali ini ditanya terbalik. Perbandingan jumlah mangga terhadap jumlah apel. Nah, sudah kita tahu di sini jumlah apel itu ada 2 dan jumlah mangganya ada 5. Maka perbandingan mangga banding apel itu adalah 5:2. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia menjadi 5/2. Oke, jadi masih ingat ya, ini sudah kita pelajari di English Math kelas 5. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. There are 20 boys and 11 girls in a class. Jadi ada 20 laki-laki dan 11 perempuan di dalam satu kelas. Pertanyaan yang A, what is the ratio of the number of girls to the number of boys? Nah, sama seperti yang tadi, di sini ditanya perbandingan jumlah perempuan ya terhadap jumlah laki-laki. Nah, di soal sudah ada diketahui jumlah perempuan itu ada 11, jumlah laki-lakinya ada 20. Maka perempuan banding laki-laki atau girls banding boys itu sama dengan 11/20. Oke. Nah, berikutnya kita ada soal seperti ini. Express the number of girls as a fraction of the number of boys. Nah, kalau kita artikan ini menjadi tunjukkan jumlah anak perempuan sebagai pecahan terhadap anak laki-laki. Ya. Jadi ditanya itu perempuan itu ada berapa terhadap anak laki-laki, ya. Nah, di sini saya ajarkan cara gampangnya begini. Kita lihat dulu. Jumlah perempuan di sini ada 11, ya. Jumlah laki-laki ada 20. Nah, kalau kita diminta menunjukkan jumlah anak perempuan atau girls sebagai pecahan terhadap anak laki-laki, ya, itu sama saja dengan kita mencari perempuan banding laki-laki atau girls banding boys. Sama dengan 11/20 atau pecahannya 11/20. Artinya, the number of girls is 11/20 of the number of boys. Jadi jumlah anak perempuan itu sama dengan 11/20 dari jumlah anak laki-laki. Nah, kita tes. Benar nggak sih jumlah anak perempuan itu 11/20 dari anak laki-laki? Kita kalikan. 11/20 dari 20. Ya, anak laki-lakinya ada 20, maka kita kalikan 20. Oke. Di sini 20 dan 20 sama-sama bisa kita coret habis, hasilnya menjadi 11. Nah, pas ya, jadi angka 11 ini adalah jumlah anak perempuannya.
Berarti sudah benar jawaban kita. The number of girls is 11/20 of the number of boys. Jadi jumlah anak perempuan itu adalah 11/20 dari anak laki-laki. Oke, mungkin masih agak bingung ya. Kita coba satu contoh soal lagi. A sum of money is shared among Ben, Terry, and Dylan in the ratio 4:5:7. Sejumlah uang dibagi dengan Ben, Terry, dan Dylan dalam perbandingan 4:5:7. Oke, pertanyaan A. Express Terry's share as a fraction of Ben's share. Jadi kita diminta untuk menunjukkan bagian yang didapatkan Terry sebagai pecahan dari bagian yang didapatkan Ben. Kemudian yang B. Express Ben's share as a fraction of the total share of money. Jadi kita diminta menunjukkan bagian yang diperoleh Ben sebagai pecahan bagian yang diperoleh, sebagai pecahan total uangnya. Oke, kita mulai dulu. Nah, di sini diketahui Ben banding Terry banding Dylan itu sama dengan 4:5:7. Artinya Ben itu jumlahnya adalah 4, jumlahnya si Terry adalah 5, dan jumlah Dylan 7. Oke, dan totalnya di sini kita bisa dapat 16, yaitu dari 4 tambah 5 tambah 7. Oke, kita mulai yang A. Yang A, express Terry's share as a fraction of Ben's share. Ya, jadi diminta kita menunjukkan bagian yang diterima Terry sebagai pecahan dari bagian yang diterima si Ben. Nah, kalau kita diminta seperti ini, maka ini sama saja dengan kita mencari jumlahnya si Terry banding jumlahnya si Ben, atau 5:4, ya. Nah, kalau kita ubah menjadi pecahan, dia menjadi 5/4. Maka jawabannya Terry's share is 5/4 of Ben's share. Jadi jumlahnya si Terry itu adalah 5/4 dari jumlahnya si Ben. Oke, kita coba yang soal B. Express Ben's share as a fraction of the total sum of money. Jadi kita diminta menunjukkan jumlahnya si Ben sebagai pecahan dari jumlah total uangnya. Oke, maka ini sama saja dengan kita mencari Ben dibanding dengan total uang. Nah, jumlahnya si Ben itu ada 4, totalnya 16, maka 4:16, ya, atau sama dengan 4/16. Maka jawabannya Ben's share is 4/16 of the total share of money, ya. Jadi bagiannya si Ben itu sama dengan 4/16 dari jumlah total uangnya. Nah, kebetulan di sini jawabannya tidak diminta dalam bentuk paling sederhana, ya. Kalau misalnya diminta dalam bentuk paling sederhana, maka 4/16 ini harus kita ubah menjadi 1/4. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kita akan belajar fraction as a ratio, ya. Jadi kebalikannya, sekarang kita akan belajar pecahan sebagai perbandingan. Contoh soal seperti ini. The mass of bag of flour is 1/3 of the mass of a bag of rice. Jadi berat satu kantong tepung itu adalah 1/3 dari berat kantong beras. Ya, what is the ratio of the mass of bag of flour to the mass of bag of rice? Jadi diminta perbandingan berat kantong tepung terhadap berat kantong beras. Oke. Nah, di sini kita lihat the mass of bag of flour is 1/3 of a mass of bag of rice. Ya, jadi berat kantong tepung itu 1/3 dari berat kantong beras. Maka kita bisa menuliskan berat kantongnya tepung itu adalah 1 dan berat kantongnya beras itu adalah 3. Oke. Maka kalau diminta perbandingan kantong tepung terhadap kantong beras itu adalah 1/3, ya, maka jawabannya itu adalah 1/3.
Oke, kita coba satu contoh soal lagi. The number of men is 2/5 of the number of people in a stadium. Ya, jadi jumlah laki-laki itu adalah 2/5 dari jumlah orang di stadium. Maka kita bisa menuliskan jumlah laki-laki itu adalah 2 dan totalnya itu adalah 5. Nah, pertanyaannya begini. What is the ratio of the number of men to the number of women in the stadium? Jadi kita diminta mencari perbandingan jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan di stadium. Nah, kalau kita lihat dari diketahui kita, di sini laki-laki ada 2 dan totalnya ada 5. Maka perempuannya ada berapa? Ya, kita kurangkan. Maka jumlah perempuannya itu sama dengan 3, ya, dari 5 dikurang 2. Oke, maka kita sudah dapat laki-lakinya 2, totalnya 5, perempuannya 3. Maka tinggal kita jawab soal kita. Yang A, ratio of the number of men to the number of women. Maka kita mencari men banding women, itu 2 banding 3. Oke, maka jawabannya 2 banding 3. Kita lihat lagi yang soal B. What is the ratio of the number of women to the number of people in the stadium? Jadi yang kali ini ditanya jumlah perempuan banding total orangnya. Ya, kita lihat di sini perempuan ada 3 dan totalnya 5. Maka perbandingannya women banding people 3 banding 5 dan jawabannya adalah 3 banding 5. Oke, bisa kira-kira? Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.